Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah pembelajaran matematika MISD akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul soal-soal aritmatika sosial. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 11. Yang pertama, Putri Wilujeng Lestari, yang kedua, Siti Nur Inayah, dan yang ketiga, Amalia Putri Sartikasari. Saya persilakan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan materinya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang aritmatika sosial. Aritmatika merupakan bagian dari matematika yang disebut ilmu hitung. Kata sosial dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkenan dengan masyarakat. Aritmatika sosial dapat diartikan sebagai bagian dari matematika yang membahas perhitungan yang digunakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pada aritmatika sosial terdapat beberapa pembahasan yang meliputi bunga tabungan, harga pembelian, harga penjualan, untung, rugi, rabat atau diskon, pajak, bruto, tara, dan neto. Selanjutnya, rumus menentukan bunga tabungan. Bunga tabungan terdiri dari dua jenis, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Pembahasan pertama tentang bunga tunggal. Untuk memudahkan memahami rumus, akan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, rumus menghitung bunga. Rumusnya bisa dilihat pada gambar. Lanjut ke contoh soal, yaitu Rudi menabung sebesar 100.000 lalu dikenai bunga sebesar 10%. Berapakah besar bunganya? Penyelesaiannya dengan menggunakan rumus I sama dengan P kali M0. I sama dengan 10 per 100 dikali 100.000. I sama dengan 10.000. Jadi besar bunga yang didapat adalah 10.000. Yang kedua adalah rumus menghitung bunga dalam waktu tertentu. Rumusnya dapat dilihat pada gambar. Lanjut ke contoh soal. Berapakah jumlah bunga yang didapatkan Sisi setelah 4 tahun dengan jumlah tabungan 45 juta jika bank memberikan bunga sebesar 10% per tahun? Penyelesaiannya bisa menggunakan rumus I sama dengan P kali M0 kali T. I sama dengan 10 per 100 dikali 45 juta dikali 4. I sama dengan 4.500.000 dikali 4. I sama dengan 18 juta. Jadi jumlah total bunga yang didapatkan oleh Sisi setelah menabung selama 4 tahun adalah 18 juta. Yang ketiga yaitu rumus menghitung total tabungan setelah dikenai bunga. Rumusnya bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya contoh soal. Budi memiliki tabungan sebesar 10 juta, lalu bank tempat ia menabung memberinya bunga sebesar 5% setiap tahunnya. Setelah 5 tahun, berapakah jumlah tabungan Budi? Penyelesaiannya dengan rumus MN sama dengan M0 dalam kurung 1 ditambah T dikali P. MN sama dengan 10 juta dalam kurung 1 ditambah 5 dikali 5%. MN sama dengan 10 juta dikali 1,25. MN sama dengan 12.500.000. Jadi setelah 5 tahun jumlah tabungan Budi menjadi 12.500.000. Selanjutnya pembahasan yang kedua tentang bunga majemuk. Bunga majemuk memiliki beberapa rumus, bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya contoh soal. Ibu menabung sebesar 100.000 dengan bunga majemuk 4,5% tiap triwulan. Tentukan saldo tabungan ibu setelah 3,5 tahun. Penyelesaiannya dengan menggunakan rumus MN sama dengan
M0 dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N. M14 sama dengan 100.000 dalam kurung 1 ditambah 0,045 tutup kurung pangkat 14. M14 sama dengan 100.000 dalam kurung atau dikali 1,045 pangkat 14. M14 sama dengan 184,492 rupiah. Jadi saldo tabungan ibu setelah 3,5 tahun adalah 180.194,492 rupiah. Kemudian rumus menentukan harga pembelian dan harga penjualan, yaitu contoh soal toko mainan Amanda menjual 30 buah boneka dengan memperoleh hasil penjualan sebesar Rp387.000. Ternyata toko tersebut mendapat untung Rp60.000. Tentukan harga pembelian sebuah boneka. Penyelesaian: diketahui harga penjualan 30 boneka adalah Rp387.000. Kemudian harga pembeliannya 30 boneka yaitu Rp387.000 dikurangi Rp60.000. Hasilnya adalah Rp327.000. Kemudian harga pembelian sebuah boneka yaitu Rp327.000 dibagi 30. Hasilnya yaitu Rp10.900. Jadi harga pembelian sebuah boneka adalah Rp10.900. Kemudian materi selanjutnya yaitu rumus menentukan untung dan rugi. Rumusnya yaitu untung sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian. Sedangkan rugi sama dengan harga pembelian dikurangi harga penjualan. Contoh soal: satu lusin pensil dibeli dengan harga 18.000, kemudian dijual dengan harga 1.800 setiap buah. Berapa rupiahkah keuntungannya? Penyelesaian: diketahui harga pembelian adalah 18.000. Kemudian harga penjualan sama dengan 12 dikali 1.800 sama dengan Rp21.600. Kemudian baru kita mencari untungnya, yaitu rumusnya harga penjualan dikurangi harga pembelian. Diketahui tadi harga penjualannya Rp21.600 dikurangi harga pembelian yaitu Rp18.000. Jadi hasilnya yaitu Rp3.600. Maka rupiah keuntungannya yaitu Rp3.600. Rumus menentukan persentase untung dan rugi. Contoh soal: seorang bapak membeli sebuah mobil seharga 50 juta. Karena sudah bosan dengan mobil tersebut, maka mobil tersebut dijual dengan harga 45 juta. Tentukan persentase kerugiannya. Penyelesaian: diketahui harga beli 50 juta, sedangkan harga jual 45 juta. Karena di sini disuruh menentukan persentase kerugiannya, maka kita cari ruginya dulu, yaitu harga pembelian dikurangi harga pembelian, ya sama dengan 50 juta dikurangi 45 juta. Hasilnya 5 juta. Karena sudah diketahui ruginya, maka kita tinggal mencari persentase kerugiannya, yaitu rugi dibagi harga beli dikali 100%. Jadi ruginya tadi 5 juta per 50 juta
dikali 100%, hasilnya 10%. Jadi persentase kerugiannya adalah 10%. Saya, Siti Nur Inaya, absen 38, izin menyampaikan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu rumus menentukan rabat atau diskon, bruto, tara, Newton, dan pajak. Yang pertama yaitu rabat atau diskon. Rumus rabat atau diskon, harga jual harga semula dikurangi diskon. Diskon sama dengan persen diskon dikali harga semula. Harga jual sama dengan 100% dikurangi persen diskon kali harga semula. Contoh soal penjual pada saat cuci piring menentukan diskon sebesar 15% untuk shower air panas. Jika harga semula shower tersebut 650, carilah harga jual shower tersebut. Jawab, harga semula shower air panas sama dengan 650. Diskon sama dengan 15% dikali 650.000 sama dengan 15 dibagi 100 kali 650.000. Harga jual sama dengan harga semula dikurangi diskon sama dengan 650.000 dikurangi 970.500 sama dengan 55.500. Jadi harga jual shower tersebut adalah 552.500. Selanjutnya yaitu bruto, Newton, dan tara. Rumus bruto, Newton, dan tara. Bruto sama dengan neto tambah tara. Newton sama dengan bruto dikurangi tara. Tara sama dengan bruto dikurangi neto. Contoh soal, toko mulai membeli 200 karung beras. Pada karung tertera tulisan bruto 114 kg dan tara 2 kg. Tentukan neto keseluruhan beras yang diberi toko murah. Penyelesaiannya diketahui, tiap karung bruto sama dengan 114 kg, tara 2 kg, banyaknya karung sama dengan 200 karung. Ditanya, harga bruto 200 karung. Jawab, bruto sama dengan bruto dikurangi tara sama dengan 114 dikurangi 2 sama dengan 112 kg. Bruto keseluruhannya 112 kg dikali 200 karung sama dengan 220/400. Jadi Newton keseluruhannya adalah 220/400 kg atau 224 ton. Selanjutnya yaitu pajak. Rumus pajak adalah PPh sama dengan besar PPh kali penghasilan kotor. Penghasilan bersih sama dengan penghasilan kotor dikurangi PPh, dan PPN sama dengan persen PPN dikali harga barang awal. Harga setelah PPN sama dengan harga awal ditambah harga awal ditambah PPN. Contoh soal, Rima bersama Irma pergi ke sebuah restoran. Restoran tersebut menggunakan biaya PPN sebesar 10% untuk setiap makanan dan minuman yang dipesan. Jika total pesanan mereka adalah 385.000, maka berapakah total harga yang harus mereka bayar? Penyelesaiannya PPN sama dengan 10% dikali harga beli. PPN sama dengan 10% dikali 385.000 sama dengan 38.500. Total harga pembelian sama dengan 385.000 ditambah 38.500 sama dengan 4.230.500. Jadi total harga yang harus mereka bayar adalah sebesar 4.230.500. Selanjutnya yaitu soal aritmatika sosial. Nomor 1, Pak Harto menabung di bank
sebesar Rp4.350.000. Bunga dari bank yaitu 10% per tahun. Setelah 2 tahun, berapakah total tabungan Pak Harto? Kemudian soal yang kedua, Jeffrey menabung di bank A sebesar Rp4 juta dengan bunga tunggal 15% per tahun. Vincent menabung di bank B sebesar Rp34 juta dengan bunga tunggal 8% per tahun. Setelah 8 bulan, mereka mengambil uang mereka masing-masing. Berapakah selisih bunga uang mereka? Kemudian soal yang ketiga, yaitu seorang pedagang membeli sebuah sepeda motor bekas dengan harga Rp4 juta. Jika pedagang itu menderita rugi Rp150.000, maka berapakah harga penjualannya? Kemudian soal yang keempat, seorang pedagang membeli 1 kardus mie instan di mana 1 kardus berisi 40 bungkus. Kemudian dijual kembali dengan harga Rp48.000. Jika dari penjualan itu dia mendapatkan untung sebesar Rp150 per bungkus, tentukan harga pembeliannya. Kemudian soal yang kelima, Salsa membeli 25 kg jamur tiram dengan harga Rp400.000. Kemudian ia menjual jamur tiram tersebut dengan harga Rp22.000 per gram. Dengan harga Rp22.000 per gram. Apabila seluruh jamur tiram habis terjual, berapa banyak keuntungan yang Salsa dapatkan? Kemudian soal yang keenam, Pak Bahar membeli motor dengan harga Rp12.500.000. Motor tersebut kemudian dijual kembali dengan harga Rp12 juta. Berapakah kerugian yang dialami Pak Bahar? Soal yang ketujuh, seorang pedagang membeli gula 5 kg dengan harga Rp35.000, kemudian dijual dengan harga Rp45.000. Berapakah besar persentase keuntungan pedagang tersebut? Soal yang ke-8, Rudi membeli mobil dengan harga Rp125 juta. Mobil tersebut kemudian dijual kembali dengan harga Rp120 juta. Berapakah persentase kerugian yang dialami Rudi? Soal yang ke-9, Mita membeli kaos dengan harga Rp60.000. Jika harga tersebut didiskon 5%, berapa uang yang harus dibayarkan Mita? Kemudian soal yang ke-10, sebuah sekolah membeli 100 buku matematika dengan harga Rp500.000. Toko buku memberikan rabat 25% kepada sekolah tersebut. Tentukan harga pembelian per buku yang harus dibayar sekolah tersebut. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.